وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara kami cinta Allah subhanahu wa ta'ala, buah berikutnya dari ibadah Ramadan adalah perasaan muraqabatullah, bahwa dalam diri mukmin sejati itu selalu tertanam pada dirinya rasa dia diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berpuasa, ibadah puasa adalah ibadah yang unik. Hakikat pelaksanaannya cuma kita dan Allah saja yang tahu. Boleh jadi kita makan dan minum sepuas-puasnya dalam sebuah ruangan tertutup, lantas kita berhadapan dengan manusia, lantas kita mengaku puasa. Orang lain tidak bisa tahu apa yang sebenarnya kita lakukan. Tapi ketika kita berpuasa, kita tidak berani membatalkan makan dan minum puasa kita. Kita tidak berani makan, kita tidak berani minum. Karena kita tahu, kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan, Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi, dan ada malaikat yang mencatat. Kalau itu yang kita bawa dalam kehidupan kita secara umum, maka insya Allah kita akan senantiasa berhati-hati dalam melangkah. Bahwa kita dalam hidup ini tidak pernah luput sedikit pun dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya tercatat dengan rapi di sisinya, tidak ada yang luput. Dan alangkah indahnya ketika kita menjalani kehidupan kita dengan keyakinan seperti itu. Kita akan senantiasa berlaku lurus. Kita tidak berani membawa hal-hal yang tidak jelas ke rumah kita. Kita tidak berani menerima hal-hal yang tidak jelas hukumnya. Kita tidak berani mengkonsumsi hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Kita tidak berani memakai sesuatu yang syubhat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah sikap hidup mukmin sejati. Maka aplikasi dari muraqabatullah itu sungguh luar biasa. Pernah satu saat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia bertemu dengan seorang penggembala kambing. Kemudian beliau menguji orang itu dengan mengatakan, saya ingin membeli 1 ekor dari kambingmu yang banyak ini. Sang penggembala itu mengatakan, bukan saya pemilik kambing-kambing ini. Ini ada tuannya, saya cuma menggembalakan saja. Maka Umar mengatakan, cukup katakan kepada tuanmu bahwa 1 ekor dari kambing itu hilang dan selesai masalahnya, aman. Ya. Maka sang penggembala itu mengatakan, kalau tuanku tidak tahu, fa aina Allah? Kalau tuanku bisa saya kelabui, tapi bisakah saya mengelabui Allah subhanahu wa ta'ala? Di mana Allah? Allahu Akbar. Ini sebuah sikap yang luar biasa, yang perlu juga menjadi patron kita dalam kehidupan ini, menjadi mukmin yang senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita memperhitungkan yang lain-lain. Karena memang begitulah hakikatnya. Di hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita informasi dari langit tentang situasi hari kiamat. Di surah Al-Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan tatkala diletakkan kitab-kitab amal mereka di hadapan mereka, maka engkau akan menyaksikan orang-orang zalim, kaum durjana, terkaget-kaget melihat isi kitabnya, kemudian mengatakan, kitab apa ini? Dia tidak meninggalkan yang besar, yang kecil, semuanya ada dihimpun di sini. Dan mereka mendapati apa yang mereka lakukan selama mereka hidup di dunia dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sedikit pun tidak menzalimi hamba-hambanya. Ini adalah berita langit yang tidak akan pernah meleset, pasti akan terjadi. Bahwa setiap kita pasti akan menerima kitab amalnya. Dan tidak ada yang luput, yang besar, yang kecil, semuanya ada di situ.
dan perasaan muraqabatullah itulah yang akan mengontrol kehidupan kita, sehingga kita senantiasa berlaku lurus, senantiasa memperhitungkan apa pandangan Allah, apa catatan Allah pada kehidupan kita selama kita hidup di dunia, karena semuanya itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Sehingga kehidupan kita semuanya menjadi bermakna karena kita selalu berpikir sebelum berkata-kata, berpikir sebelum bertindak, memastikan bahwa seluruh apa yang kita lakukan itu semuanya bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu buah utama dari ibadah Ramadan kita, dan semoga kita bisa membawanya keluar dari Ramadan ini 11 bulan berikutnya. Kita menjadi hamba yang lebih berhati-hati, hamba yang lebih mengutamakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dibanding pengawasan makhluk. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.